Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang memori di mata kuliah Sistem Mikroprosesor. Saya di sini Asif Hidayat. Oke, langsung saja. Pertama, memori. Memori itu awalnya tuh dari flip-flop. Flip-flop itu merupakan memori 1 bit karena dia hanya bisa menyimpan 1 bit saja. Kalau kemudian register yaitu memori n bit 1 lokasi. Register ini bisa lebih dari 1 bit, tetapi hanya 1 lokasi saja. Kemudian memori itu sendiri adalah penyimpanan data n bit dan m lokasi. Jadi dia bisa lebih dari 1 bit dan lokasi lebih dari 1. Oke. Memori itu ada 2 jenis. Yang pertama ROM. ROM atau read only memory. Dapat dibaca saja, tidak dapat ditulisi. Sifat penyimpanan permanen. Nah, sifat penyimpanan permanen ini artinya dia data tidak akan hilang meskipun catu daya, meskipun tidak ada aliran listrik gitu. Catu daya hilang, tetapi datanya tetap tersimpan di dalam ROM ini. Nah, yang kedua itu RAM, random access memory. Di sini dapat dibaca dan ditulisi, sedangkan tadi kan ROM kan tidak dapat ditulisi. Nah, RAM ini dapat ditulisi. Dan sifat penyimpanannya sementara di sini berarti ketika catu daya hilang, maka data pada RAM akan menghilang juga. Oke, yang pertama kita bahas tentang ROM. ROM di sini ada berbagai macam. Pertama ada PROM atau Programmable ROM. Diprogram dari pabriknya dan contohnya yaitu ROM matrix diode, transistor, BJT atau FET seperti pada gambar di bawah ini. Nah, adapun sel PROM ini di dalamnya terlihat seperti transistor ya. Di situ ada pemilih, ada pemutus dan ada output data. Nah, selanjutnya ada simbol PROM. Nah, simbol PROM di sini ada berbagai macam. Selanjutnya ada tadi PROM, sekarang EPROM atau erasable PROM. Erasable PROM ini ROM yang dapat dihapus. Isinya dapat diprogram oleh pengguna menggunakan EPROM programmer. Nah, adapun UV EPROM adalah ROM yang isinya dapat dihapus dengan sinar ultraviolet. Nah, contoh PROM ada tuh, seperti yang paling kiri itu, dia PROM ada seperti ada bening di situ, itu untuk menghapus menggunakan UV ya. Dan yang tengah untuk yang sebelah kanan itu EPROM programmer. Nah, berikut adalah pinout EPROM. Dan berikut kapasitas EPROM. Di sini kapasitas hingga 64 KB ya. Jumlah pinnya ada 16. Nah, adapun untuk menghapus dan menulis EPROM ini, yang pertama cara menghapus EPROM yaitu lepaskan EPROM dari sistem, buka penutup jendela transparan dan sinari jendela transparan dengan sinar ultraviolet beberapa menit, kurang lebih hingga 15 menit. Nah, adapun cara memprogram EPROM ini yaitu hapus terlebih dahulu seluruh isinya dengan sinar UV. Tadi sudah dijelaskan cara menghapusnya. Kemudian pasang EPROM pada EPROM programmer. Isilah EPROM dengan data menggunakan EPROM programmer. Selanjutnya yang ketiga yaitu EEPROM atau Electrically EPROM atau juga disebut flash. Nah, data pada EEPROM ini dapat dihapus dan diprogram secara elektris. Nah, contohnya itu CMOS setup pada PC. Pengubahan konfigurasi pada CMOS setup ini sejatinya adalah memprogram CMOS atau EEPROM secara elektris. Kelebihan EEPROM ini yaitu isinya dapat diprogram bagian per bagian. Kemudian penghapusan EEPROM lebih cepat dibandingkan EPROM. Dan pemrograman EEPROM dapat dilakukan tanpa melepaskannya daripada sistem. Setelah ROM, kemudian ada RAM atau Random Access Memory. Nah, RAM juga ada memiliki beberapa jenis. Di sini yang pertama adalah SRAM atau Static RAM. Static RAM ini sel menggunakan flip-flop di dalamnya. Kemudian data relatif stabil, lebih cepat, kepadatan komponen rendah atau kapasitas kecil. Tetapi SRAM ini relatif lebih mahal. Nah, seperti yang tadi disebutkan, sel SRAM ini terdiri dari flip-flop. Nah, bisa dilihat di situ ada gerbang N dan ada S, ada R, dan outputnya itu kemudian di gerbang N lagi.
Nah, di situ ada jika inputnya 1, RWS-nya 0, maka write. Jika 1 dan 1 maka read. Jika 0 dan X maka inaktif. Kemudian organisasi dan simbol SRAM bisa dilihat di sini RAM 4x4 bit. Sebagai contoh. Selanjutnya, nah contohnya di sini ada IC static RAM seri 6116. Di sini terdapat 13 pin, di mana di dalamnya ada address input, data input output, active log chip enable, active log output enable, dan juga active log write enable. Nah, selanjutnya selain SRAM ada DRAM atau dynamic RAM. Ini kebalikan dari SRAM tadi. Di sini sel menggunakan kapasitor sehingga mengakibatkan data tidak stabil atau dinamis. Relatif membuatnya lebih lambat dan kepadatan komponen tinggi atau kapasitas besar. Tetapi DRAM ini lebih murah dibandingkan dengan SRAM. Dan nah, gambarnya di sini sel DRAM seperti yang disebutkan tadi terdiri dari kapasitor ya. Ada banyak simbol kapasitor di sini. Selanjutnya organisasi DRAM bisa dilihat di sini. Dan terakhir itu contoh DRAM, yaitu ada DRAM 64K X 1 bit, ada juga DRAM 64K X 8 bit. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.